Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Justisia, gimana nih kabarnya? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Michelle Tamara, biasa dipanggil Cella. Saya merupakan staf Departemen Hubungan Luar dan di sini saya diberikan tugas untuk memandu acara kita pada hari ini. Selamat datang di Latihan Dasar Pejuang Rakyat 2020. Satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai advokasi dan lobbying. Mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya-tanya, apa sih itu advokasi? Apa sih itu lobbying? Nah, pada kesempatan kali ini, saya harap ini dapat menjawab semua rasa penasaran kalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai dengan membacakan CV moderator materi advokasi dan lobbying. Beliau lahir pada tanggal 21 Februari 2000. Ia adalah orang yang penuh semangat dan pekerja keras dengan spesialisasi dalam bidang advokasi. Ia memiliki kemampuan dalam bidang kepemimpinan, penyelesaian masalah, manajemen waktu, pemikir secara analisis, dan juga perencanaan. Ia menempuh pendidikan di SMA 1 Bukit Tinggi dan sekarang ia merupakan mahasiswa aktif semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki segudang prestasi. Ia merupakan saksi terbaik dalam Piala Dekan Fakultas Hukum 2019. Ia juga merupakan juara pertama Olimpiade Politik Pemerintahan Universitas Andalas 2017. Juara pertama Disaster Quiz Contest Universitas Andalas 2017. Di tahun 2016, ia menjadi juara pertama 4 pilar MPR RI tingkat Bukit Tinggi, juara 2 4 pilar MPR RI tingkat Sumatera Barat, dan juara 3-4 pilar MPR Disaster Quiz Contest Universitas Andalas. Ia memiliki banyak sekali pengalaman kepanitiaan. Ia merupakan SC dari Gadjah Mada Legal Festival, PIC Hearing Dekanat 2020. Ia juga merupakan agen informasi mahasiswa, staf advokasi mahasiswa baru, staf dokumentasi sekolah advokasi, staf Hearing Dekanat 2019, dan masih banyak lagi. Pengalaman organisasinya juga gak kalah keren loh teman-teman. Di tahun 2018, ia merupakan staf Departemen Advokasi Dewan Mahasiswa Justisia, staf Departemen Jurnalistik KMFH, staf Constitutional Law Society, dan di tahun 2019, ia menjadi Sekretaris Departemen Advokasi Dema Justisia, dan sekarang di tahun 2020, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Advokasi Dema Justisia. Langsung saja kita sambut kepada Kak Taufik Rizky Hidayat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, aku Taufik Rizky Hidayat. Kamu bisa panggil aku Taufik. Dan kebetulan sekarang menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Angkatan 2018 dan menjabat sebagai pembantunya Dema di bidang advokasi. Pada kesempatan siang ini, kita akan sama-sama belajar mengenai advokasi dasar dan negosiasi. Advokasi sebagai salah satu unsur pergerakan, banyak cara untuk mengaktualisasikan tujuan dari pergerakan tersebut. Salah satunya dengan jalan advokasi. Secara harfiah, advokasi merupakan pembelaan, penyambung lidah antara masyarakat dengan stakeholder atau pemangku kebijakan. Nah, maka dari itu, sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya kita mengenal nilai-nilai advokasi dan negosiasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menghadirkan seorang pembicara, yaitu Amalia Febri Justisia, mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2017, lahir di Jakarta, 26 Februari 1999, telah menempuh pendidikan di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, SMP Lab School Rawamangun, SMA Negeri 1 Purwokerto, dan sekarang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Organizations and Committee. Amalia Febri Justisia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Advokasi Kabinet Gelora Pembebasan Dewan Mahasiswa Justisia, Koordinator Media Posko Advokasi Mahasiswa Baru yang tergabung dalam Forum Advokasi UGM, Ketua Pelaksana Hearing Dekanat FH UGM 2018, dan staf Departemen Advokasi Dewan Mahasiswa Justisia. Dan masih banyak lagi pembicara kita ini bergelut di bidang advokasi. Selanjutnya mengenai achievements. Amalia Febri Justisia pernah menjadi delegasi Olimpiade Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman tahun 2015, partisipan Summer Course Program University de Nancy, France 2012, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kelihatannya pembicara kita ini sangat kompeten di bidang advokasi dan memiliki banyak pengalaman. Langsung saja saya serahkan kepada saudari Amalia Febri Justisia. Halo Sobat Justisia, hari ini aku akan menyampaikan materi mengenai advokasi dasar dan negosiasi. Mungkin dari kalian masih kurang familiar. Sebenarnya apa sih advokasi itu? Nah, jadi advokasi itu adalah serangkaian tindakan sistematis dan terorganisir yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan tujuan mengubah kebijakan publik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi advokasi. Sejauh ini fungsi advokasi itu tidak terbatas, tapi yang aku rangkum itu ada 6. Jadi fungsi advokasi itu ada 6. Yang pertama, mengubah suatu kebijakan. Yang kedua, memberikan masukan atas suatu kebijakan. Yang ketiga, melakukan negosiasi. Yang keempat, menyerap aspirasi. Yang kelima, melakukan pendampingan. Dan yang keenam, melakukan audiensi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan advokasi itu? Nah, jadi tujuan advokasi itu agar terciptanya perubahan kebijakan, peraturan-peraturan, dan dukungan sumber daya untuk memecahkan suatu isu, gitu teman-teman. Kemudian kita akan berbicara mengenai tahapan advokasi. Jadi sejauh ini tahapan advokasi itu yang ada 8. Yang pertama, membentuk lingkar inti atau tim kerja. Yang kedua, memilih isu strategis. Yang ketiga, merancang sasaran, strategi, dan tujuan. Kemudian yang keempat, mengolah data, mengumpulkan informasi, dan membuat rekomendasi kebijakan atau policy brief. Kemudian yang kelima, melakukan negosiasi dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Kemudian yang keenam, ada memantau dan mengevaluasi kegiatan advokasi. Kemudian yang ketujuh, jalan terakhir dari tahapan advokasi yaitu adalah aksi. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih cara kita menyampaikan aspirasi kepada stakeholder? Jadi sejauh ini menurut pengalamanku, cara menyampaikan aspirasi kepada stakeholder itu ada 3. Yang pertama melalui hearing, yang kedua melalui audiensi, dan yang ketiga melalui pembuatan policy brief. Nah, untuk hearing sendiri, Advokasi Dema Justisia setiap tahunnya itu melaksanakan agenda yang namanya hearing dekanat. Nah, untuk di lingkup universitas namanya hearing rektorat. Nah, hearing rektorat ini nanti diselenggarakan oleh advokasi BMKM dan forum advokasi UGM. Nah, untuk hearing sendiri, jadi yang pertama tugas dari advokasi adalah menyerap aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari mahasiswa dan sivitas akademika Fakultas Hukum UGM. Kemudian setelah adanya aspirasi tersebut dibuat dalam bentuk suatu rekomendasi kebijakan atau biasanya yang kita sebut policy brief hearing dekanat. Nah, kemudian setelah adanya policy brief tersebut baru disampaikan aspirasinya melalui hearing dekanat. Nah, kemudian audiensi yang kedua. Audiensi itu apa sih? Jadi audiensi itu sebenarnya mirip-mirip sama hearing dekanat, cuma lebih nggak terlalu kompleks intinya gitu. Nah, biasanya untuk advokasi Dema Justisia sendiri, setiap 3 bulan sekali, itu ada yang namanya riset penjaring aspirasi. Nah, dari riset penjaring aspirasi itu, kita menyerap aspirasi atau permasalahan-permasalahan akademik biasanya, permasalahan akademik atau permasalahan yang dialami oleh mahasiswa atau sivitas akademika Fakultas Hukum UGM. Kemudian setelah adanya hasil dari riset penjaring aspirasi tersebut oleh tim advokasi, diolah datanya dan dibuat policy brief riset penjaring aspirasi. Kemudian dari policy brief tersebut diserahkan kepada dekanat atau pemangku kebijakan lain, mungkin seperti akademik juga. Kemudian pembuatan policy brief ini sebenarnya menurutku adalah hal yang penting dalam proses pengadvokasian, karena agar setiap kita melakukan pengadvokasian itu kita didasari oleh sebuah data. Oke, kemudian yang kedua, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menentukan keberpihakan? Nah, sejauh ini menurutku ada 2 cara untuk menentukan keberpihakan. Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang dan permasalahan yang terjadi. Dan yang kedua, berusaha seobjektif mungkin dalam melihat suatu permasalahan.
Jadi advokasi itu tidak hanya sebatas negosiasi loh. Jadi advokasi itu juga punya kegiatan lain selain negosiasi, yaitu ada 6. Yang pertama membuat forum, yang kedua melakukan audiensi, yang ketiga membuat policy brief atau rekomendasi kebijakan, yang keempat mediasi, lobby dan negosiasi, yang kelima membangun jaringan dan aliansi, dan yang keenam melakukan pendampingan. Nah, apa sih sebenarnya bedanya lobby dan negosiasi? Kalau lobby itu terkesan tidak formal, sedangkan negosiasi itu lebih terkesan formal. Itu bedanya lobby dan negosiasi. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai advokasi Dema Justisia. Sebenarnya advokasi Dema Justisia ini unik banget karena departemen advokasinya ini beda dari departemen advokasi yang ada di BEM ataupun lembaga mahasiswa di fakultas lain. Karena advokasi Dema Justisia ini selain mengurusi tentang kemahasiswaan, tapi juga mengadvokasikan tentang kemasyarakatan. Berbeda dengan BEM lain yang dimana mungkin rata-rata advokasinya itu hanya sebatas dengan advokasi kemahasiswaan gitu. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai advokasi kemahasiswaan. Sebenarnya banyak yang kita dari Dema Justisia lakukan untuk pengadvokasian kemahasiswaan. Sebagai contoh, kita juga mengadvokasikan terkait akademik dan kemahasiswaan. Nah, akademik dan kemahasiswaan ini banyak banget yang kita advokasikan. Yang pertama mengenai KRS, mengenai mekanisme pengajuan skripsi, mekanisme pengajuan konsentrasi, informasi beasiswa, dan lain-lain. Kemudian terkait uang kuliah tunggal. Jadi advokasi Dema Justisia ini alhamdulillah dilibatkan juga oleh pihak dekanat untuk menentukan besaran UKT yang dikenakan untuk mahasiswa baru dan menentukan verifikasi hasil penyesuaian penurunan dan keringanan UKT bagi mahasiswa lama setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian kami juga aktif dalam isu pelecehan dan kekerasan seksual dalam kampus. Hasilnya adalah kemarin keluar Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020 tentang PPKS. Kemudian isu yang hangat baru-baru ini itu tentang kampus merdeka, kemudian tentang mobilisasi mahasiswa baru, legalitas organisasi mahasiswa daerah, kebebasan akademik, dan mental health unit di kampus. Nah, untuk advokasi kemasyarakatannya sendiri, kita juga bergerak sebagai contoh, kami mengadvokasikan adanya kantin Fakultas Hukum UGM, kemudian melakukan pendampingan pedagang pujale. Jadi kalau nanti teman-teman bisa kuliah di sini, bisa kuliah offline di UGM, mungkin nanti kalian bisa main di depan Fakultas Psikologi itu ada kantong parkir. Nah, di belakangnya itu ada pedagang pujale atau yang biasa kita sebut pusat jajanan lembah. Nah, kami melakukan pendampingan kepada pedagang pujale waktu itu dalam hal penandatanganan perjanjian antara pedagang pujale dan pihak UGM. Kemudian kami juga melakukan pendampingan untuk Bu Wahyu. Mungkin nanti bisa tanya-tanya nih ke kakak tingkatnya nih, sebenarnya Bu Wahyu siapa sih gitu. Kemudian kami juga melakukan advokasi kemasyarakatan waktu itu di tempat pembuangan akhir Piungan di Bantul. Jadi waktu itu permasalahannya adalah kurangnya alat berat di TPA Piungan itu dan mengakibatkan tertumpuknya sampah hingga berkilo-kilometer dan akhirnya juga menyebabkan tertumpuknya sampah di kota Jogja itu sendiri. Nah, akhirnya kami dari advokasi Dema Justisia bekerja sama dengan Departemen Pengabdian Masyarakat waktu itu datang ke Piungan untuk menyerap aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat Piungan, dan akhirnya nanti aspirasi tersebut waktu itu kami sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Jogja, dan alhamdulillah setelah kami advokasikan dan kami berbicara dengan Dinas Lingkungan Hidup itu, alat beratnya itu waktu itu ditambah gitu. Kemudian yang terakhir waktu itu dalam program kerja dedikasi Bina Desa, kami juga melakukan pengadvokasian masyarakat di daerah Candi Binangun. Waktu itu permasalahan yang terjadi seputar sertifikat tanah. Akhirnya setelah kami melakukan aspirasi, kami menanyakan aspirasi, kami bertanya langsung kepada masyarakat di Candi Binangun, kami datang ke Dinas ATR BPN Kabupaten Sleman, dan alhamdulillah dari sana sudah ada follow up untuk sertifikat tanah masyarakat di Candi Binangun tersebut. Gitu teman-teman. Nah,
Jadi selanjutnya kita akan berbicara mengenai negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Nah, tujuan dari negosiasi itu ada 3. Yang pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menjelaskan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi di mana semuanya mendapat manfaat atau biasa yang kita sebut win-win solution. Nah, kemudian untuk manfaat negosiasi ini sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah terciptanya suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga, negosiasi bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi. Kemudian yang keempat, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi, sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Nah, kemudian kita akan masuk ke prinsip-prinsip negosiasi. Yang pertama itu adalah pahami, dan fokus target. Memprioritaskan target untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, dan para negosiator wajib mengetahui permasalahan secara detail. Kemudian yang kedua adalah objektif. Para pihak yang melakukan negosiasi harus berusaha untuk bersikap objektif ketika melihat suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, solusi alternatif. Para pihak yang bernegosiasi harus mencari solusi alternatif selama masih realistis untuk digunakan dan untuk dipahami. Kemudian yang keempat, yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Para pihak yang bernegosiasi wajib menghargai pendapat pihak lain dan jangan motong pembicaraan pihak lain. Ini hal yang penting loh untuk teman-teman untuk dinegosiasi. Kemudian yang kelima adalah keputusan yang realistis. Nah, keputusan yang dihasilkan oleh negosiator, dalam proses negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak dan realistis untuk dikompromikan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai cara bernegosiasi. Jadi untuk bernegosiasi ada 3 hal penting yang harus kita lihat. Yang pertama adalah BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Nah, BATNA ini adalah alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah ZOPA atau Zone of Possible Agreement, yang dimana ZOPA ini adalah area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah RV atau Reservation Value, yang dimana RV adalah nilai minimum yang dapat diterima sebagai hasil kesepakatan dalam sebuah negosiasi. Oke, mungkin aku ada sedikit contoh ilustrasi negosiasi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Ini terkait upah minimum. Jadi kasusnya seperti ini. Upah minimum yang dikehendaki oleh pekerja PT Taufik Sejahtera adalah sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan pihak perusahaan menghendaki upah minimum untuk para pekerja sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi dulu BATNA-nya. BATNA ini diidentifikasi agar kita tahu langkah apa yang akan kita ambil dan konsekuensi apa yang terjadi apabila negosiasi ini gagal. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui BATNA kita sendiri dan BATNA pihak lain gitu. Nah, di sini BATNA-nya pekerja adalah upah minimum semaksimal mungkin. Sedangkan BATNA dari pihak perusahaan adalah upah minimum seminimal mungkin. Nah, di sini RV atau Reservation Value dari pekerja yang mereka kehendaki adalah 2.800.000. Sedangkan Reservation Value dari pihak perusahaan adalah 2.600.000. Yang artinya berarti seminimal mungkin pihak pekerja ini menginginkan kalau turun boleh, tapi nggak boleh lebih dari 2.800.000. Sedangkan Reservation Value dari perusahaan yang mereka inginkan itu adalah 2.600.000. Oke, boleh naik tapi nggak boleh lebih dari 2.600.000 gitu.
Nah, batas dari 2.600.000 sampai 2.800.000 itu yang kita sebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement, yang dimana area ini adalah area yang memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Mahasiswa selanjutnya. Baik Pak, mahasiswa selanjutnya atas nama Amalia Hidayat mengajukan penyesuaian UKT dari UKT 8 menjadi UKT 6. Kenapa itu adanya? Alasannya adalah ayahnya baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja dari kantornya serta ibunya tidak lagi mampu untuk melakukan wirausaha karena sakit. Saya cari datanya dulu ya sebenarnya. Baik. Lanjutin coba, kenapa? Nah, selain itu Pak, orang tua dari Amalia ini juga memiliki tanggungan lain selain anaknya sendiri, yaitu dia memiliki tanggungan dari saudara kemenakannya sejumlah 3 orang. Nah, ditambah dari anaknya, jadi total tanggungannya itu ada 4 Pak. Nah, ketiga anaknya ini masih membutuhkan, ketiga saudara kemenakannya ini masih membutuhkan biaya pendidikan Pak. Di mana anak yang pertama itu masih menempuh perkuliahan di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Nah, anak kedua dan ketiga ini juga masih bersekolah, Pak. Sehingga masih membutuhkan biaya pendidikan semuanya, Pak. Ini kalau saya lihat di datanya dia ya, waktu maba di Master, Amalia Hidayat ini mengumpulkan formulir kesanggupan untuk membayar UKT tertinggi loh. Ya, memang benar Pak. Pada saat maba, Amalia ini menandatangani formulir kesanggupan UKT tertinggi. Namun itu kan 2 tahun yang lalu Pak. Kondisi yang sekarang ini berbeda. Ayahnya baru saja di PHK, ibunya sakit. Kondisi ekonomi keluarganya tentu sangat berbeda dari 2 tahun yang lalu. Kami mohon Bapak lebih bijak melihat kasus ini Pak, permasalahan Amalia ini. Tapi dia sudah mengumpulkan formulir itu, berarti kalau dia menyatakan untuk sanggup, berarti dengan kondisi apapun dia harus sanggup untuk bayar apa yang udah dia sanggupi gitu di awal. Apalagi ini bermaterai kan. Tapi tentunya kondisinya berbeda Pak, dari dengan dia mengajukan surat kemampuan untuk membayar UKT tertinggi dengan kondisi yang sekarang, ditambah sekarang ini kondisinya sedang terjadi pandemi COVID-19 Pak. Ditambah orang tuanya itu di PHK, sehingga tidak memperoleh penghasilan apa-apa. Sedangkan dia harus memenuhi tanggungan sejumlah 5 orang. Amalia ini minta turun berapa tingkat? Menurut narasinya meminta turun 2 tingkat Pak. 2 tingkat? Iya. 2 tingkat, apalagi juga udah mengumpulkan formulir kesanggupan, saya rasa nggak bisa. Mohon Bapak, ke dalam memutuskan sesuatu, mohon dilihat kembali permasalahannya. Ini Amalia ini mengajukan penyesuaian UKT ini menggunakan alasan yang sangat logis, bukan alasan yang diada-adakan. Orang tuanya di PHK, tanggungannya banyak. Kami mohon Bapak bisa melihat ini lebih bijak lagi. Gini ya, UKT kita itu, UKT di FH ini, itu tuh nggak cuman untuk membiayai operasional dari Amalia ini sendiri, tapi juga untuk subsidi silang untuk mahasiswa yang lain. Jadi, dan yang mengajukan di saat pandemi itu nggak cuman Amalia saja, tapi banyak juga yang mengajukan. Jadi, saya rasa tetap nggak bisa. Kalau begitu, kira-kira memungkinkan nggak ya Pak, kalau turunnya itu 1 tingkat? Bagaimana? Benar Pak, 1 tingkat. Jadi bisa win-win solution antara dekanat dengan mahasiswa. Betul Pak, setidaknya lebih meringankan saudari Amalia Hidayat ini Pak. Ini dia ngajuinnya tadi penyesuaian ya? Iya. Jadi berarti semester depan dia masih harus mengajukan lagi kan ya? Kalau kondisi ekonomi keluarganya sudah membaik, kami rasa dia tidak akan mengajukan penyesuaian lagi Pak. Ya boleh.
Satu tingkat tapi ya, satu tingkat yang berarti ya? Iya. Satu tingkat ya? Iya, jadi sudah deal satu tingkat untuk Amalia Hidayat. Satu tingkat aja berarti ya? Ya, bisa ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, kami perwakilan dari Advokasi Dema Justisia. Kami ingin menyampaikan aspirasi dari teman-teman mahasiswa terkait pembelajaran online kemarin, Pak. Ya, ada apa nih? Jadi teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi-aspirasi serta keluhan-keluhan mereka yang mereka alami saat melakukan kuliah daring atau online semester lalu, Pak. Apa aja nih masalahnya? Sebelumnya kami telah membuat policy briefnya, Pak. Mungkin bisa Bapak pelajari terlebih dahulu. Jadi masalah utama yang dialami oleh teman-teman mahasiswa adalah jaringan atau sinyal, Pak. Terutama mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa. Jadi jaringan di Indonesia ini tidak semuanya baik. Kadang-kadang banyak yang mengalami trouble atau masalah. Misal teman-teman yang sedang melakukan pembelajaran online menggunakan media Zoom, Webex, atau Google Meet itu terkadang mengalami kendala teknis. Sehingga materi yang disampaikan oleh dosen tidak dapat terserap sempurna oleh teman-teman mahasiswa. Dan beberapa orang bahkan menyampaikan tugas yang mereka kirim ke dosen sering terlambat karena sinyalnya buruk. Seperti itu, Pak. Betul, Pak. Jadi secara umum, pembelajaran online ini dirasa kurang efektif, Pak. Baik secara materi, waktu, maupun penugasan, Pak. Begitu. Iya, karena di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 zona waktu, Barat, Tengah, dan Timur. Misal kuliahnya diganti sore hari, mungkin di Indonesia Barat masih sore, tapi di Indonesia Timur kan sudah malam hari, Pak. Betul, Pak. Jadi rasa-rasanya itu seperti perkuliahan malam, begitu, Pak. Padahal kan malam waktunya istirahat. Ya. Ya nanti coba saya sampaikan ke dosen-dosen, dikoordinasikan biar para dosen juga menyesuaikan nanti ya. Nanti coba saya sampaikan. Oh iya, Pak. Selain itu, kami juga mendengar keberatan dari teman-teman mahasiswa terkait kuota internet, Pak. Nah, teman-teman itu merasa berat dengan adanya kuota internet karena mereka berkuliah dengan Zoom, Webex, dan itu kan memakan waktu berjam-jam dan memakan kuota internet yang tidak sedikit. Nah, kira-kira apakah dari pihak fakultas itu bersedia ya, Pak, memberikan subsidi begitu untuk kuota internet kepada teman-teman mahasiswa? Ya, gitu. Untuk bantuan kuota, mungkin nanti bisa kami koordinasikan dulu dengan pimpinan fakultas yang lain. Nanti kami coba rapatkan. Nanti apabila sudah ada hasilnya, kami akan segera kabarin adik-adik. Ini juga policy briefnya, terima kasih sudah diberi masukan. Nanti juga kami bahas bersama juga dengan para pimpinan fakultas yang lain. Sama nanti apabila sudah ada hasilnya akan kami segera kabarin. Kami juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak dekanat mau mendengarkan aspirasi dan keluh kesah dari teman-teman mahasiswa melalui advokasi. Terima kasih, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Gitu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman terkait advokasi dasar dan negosiasi. Kurang lebihnya kalau ada salah kata aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Upin Ipin makan selasi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali terkait advokasi dan negosiasi. Nah, tahap selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Kak terkait advokasi dan negosiasi. Pertanyaan pertama, advokasi kan seringkali dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pergerakan, khususnya di Dewan Mahasiswa Justisia. Berarti beriringan bersama kajian dan aksi. Lalu bagaimana sih Kak kegiatan advokasi dapat menempatkan diri di antara mereka berdua? Oke, jadi di Dema Justisia sendiri untuk bidang pergerakannya terdiri dari 3 departemen. Yang pertama, kajian strategis, yang kedua advokasi, dan yang ketiga aksi dan propaganda. Nah, di mana sih sebenarnya peran dari advokasi? Oke, jadi aku jelaskan dulu yang pertama. Dapur pergerakan adalah dari kajian dan strategis. Kajian strategis ini untuk ketika ada suatu isu, kajian strategis akan membuat kajian dan kadang juga membuat rekomendasi kebijakan. Kemudian dari kajian strategis itu, dari kajian yang sudah dibuat dalam menanggapi suatu isu, dilempar ke advokasi. Dari advokasi kita baru melakukan yang namanya proses pengadvokasian, negosiasi, mediasi, lobbying, audiensi, dan lain-lain yang seperti
tadi aku jelaskan. Kemudian dari proses pengadvokasian ini, ketika gagal, ketika proses pengadvokasian ini tidak berhasil, maka dilempar ke Departemen Aksi dan Propaganda. Nah, sebenarnya propaganda ini juga penting untuk meningkatkan awareness, meningkatkan perhatian dari teman-teman, dari masyarakat, dari mahasiswa akan adanya suatu isu. Nah, selagi proses pengadvokasian berjalan, propaganda ini juga bisa berjalan beriringan dengan proses pengadvokasian. Kemudian ketika gagal, proses pengadvokasian ini gagal, maka baru aksi atau demonstrasi biasanya yang kita kenal, baru mereka yang akan bekerja gitu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Dalam proses advokasi dan negosiasi, mahasiswa acap kali tidak setara dengan stakeholder. Oke. Nah, itu bagaimana cara yang paling tepat untuk menambah daya tawar yang dimiliki oleh mahasiswa dalam proses advokasi dan negosiasi? Oke, aku coba menjawab yang itu. Jadi, itulah pentingnya data. Jadi, advokasi datang kepada stakeholder terkait untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan, menyampaikan rekomendasi kebijakan, itu semua harus didasarkan dengan data. Nah, itu mungkin yang membuat kita mungkin tidak setara dengan stakeholder terkait, tapi mungkin dengan data tersebut bisa membuat kita lebih didengar oleh stakeholder terkait dalam mengambil atau mengubah suatu kebijakan gitu. Oke. Dan lanjut ke pertanyaan terakhir, secara lebih spesifik, setiap hari mahasiswa Fakultas Hukum UGM dihadapkan dengan proses advokasi atau negosiasi yang melibatkan birokrasi kampus. Sederhananya, kita bisa melihat dan mendengarnya saat mengurus KRS dan absensi, hingga mendengarkan hearing dekanat. Menurut Kakak, apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan unsur birokrasi Fakultas Hukum UGM? Oke, Taufik, aku izin menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Jadi, sebenarnya culture advokasi di masing-masing fakultas itu beda-beda. Ada fakultas yang advokasinya mungkin tidak dekat dengan pemangku kebijakan, ada yang mungkin pemangku kebijakannya menutup diri dari advokasi, dan lain-lain. Dan kita harus bersyukur, di advokasi Dema Justisya ini, kita memiliki culture advokasi yang bisa dibilang sangat dekat dengan pemangku kebijakan. Dari advokasi sendiri sangat dekat dengan dekanat, wakil dekan, dengan akademik, dengan dosen, dengan tendik maupun sivitas akademika yang lain gitu. Itu sebenarnya satu hal yang menurutku penting gitu dalam melakukan proses pengadvokasian. Nah, sebenarnya dengan adanya pendekatan seperti ini, pendekatan yang sudah kita bangun dari awal dengan pemangku kebijakan itu akan memperlancar proses pengadvokasian kita. Jadi aspirasi yang kita sampaikan juga didengar, dan kadang juga pihak kampus, pihak akademik itu juga meminta bantuan kepada advokasi. Jadi memang sudah sepercaya itu mereka dengan advokasi gitu sebenarnya. Oke, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi oleh Kak Amel, maka kita udah berada di sesi akhir nih terkait diskusi ini. Jadi sebelum aku menarik suatu kesimpulan, maka aku mengutip quotes dari Rob Brown yang itu mengarah ke advokasi dan negosiasi. Di mana Rob Brown bilang, if you can speak, you can influence, and if you can influence, you can change life. Yang artinya, jika kita bisa berbicara, maka kita bisa mempengaruhi. Dan jika kita berhasil mempengaruhi, maka kita bisa merubah kehidupan. Nah, jadi itu pentingnya advokasi dan negosiasi, di mana kita dapat menyampaikan aspirasi baik mahasiswa maupun masyarakat ke pihak-pihak terkait. Selanjutnya, aku akan menyimpulkan beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Kak Amel. Jadi pada kesempatan kali ini, dari tadi kita sudah membahas terkait arti, fungsi, dan tujuan advokasi, di mana advokasi ini merupakan suatu sistem terorganisir untuk melakukan pembelaan dan penyamun lidah antara masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai cara menentukan keberpihakan, di mana di sini kita berpihak dengan melibatkan identifikasi latar belakang dan berusaha seobjektif mungkin untuk mengadvokasikan sesuatu. Yang ketiga, juga dijelaskan terkait cara melakukan negosiasi dan lobbying, di mana negosiasi dan lobbying ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan khususnya, negosiasi terkesan lebih formal, tetapi lobbying terkesan non-formal. Selanjutnya juga dijelaskan terkait cara mempengaruhi kebijakan, di mana cara mempengaruhi kebijakan yang paling tepat yang dilakukan oleh advokasi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh aspirasi, baik dari mahasiswa maupun masyarakat, melalui suatu riset. Dan yang terakhir juga dijelaskan perbedaan antara advokasi mahasiswa dan advokasi masyarakat, di mana
Inilah yang membedakan Departemen Advokasi Dewan Mahasiswa Jusisia dengan Dema, BEM, di fakultas lainnya. Nah, mungkin itu dari Kak Amel, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan. Terima kasih Taufik atas kesempatannya. Mungkin ini kalimat yang menjadi penyemangat aku dan mau aku sampaikan ke kalian juga. Jadi, lakukan yang terbaik dan teruslah menebar kebermanfaatan untuk orang lain. Thank you. Dan mungkin sekian diskusi terkait advokasi dan negosiasi. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Sampai ketemu di kampus kerakyatan dan semoga kita bisa berproses secara langsung di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada moderator Kak Taufik dan Kak Amel sebagai pembicara atas waktunya. Semoga apa yang sudah tersampaikan pada materi hari ini dapat berguna sebagai bekal teman-teman semua untuk berdinamika lebih lanjut di Dema Jusisia. Saya Cella, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Latihan dasar Pejuang Rakyat 2020, satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli. Terima kasih.